Halo everyone, welcome to Break Time. Oke, untuk teman-teman, kita santai-santaian di sini. Kita santai, kita sambil diskusi-diskusi. Jadi untuk teman-teman yang mau taruh pertanyaan-pertanyaan kita bahas, come on, kita mulai acaranya. Oke, sore-sore diskusi-diskusi. Kita lihat market, teman-teman. Di last week. Ya, di last week nih. Last day. Last week. In Friday. Nah, di market last week ya. Yo. Ya, last week market. Kita bareng-bareng kita live NTS ya. Kita live dari dashboard berbasis AI-nya NTS. Kita bakal bahas pembahasan dari teman-teman yang live tanya ke kita hari ini. Boleh. Jadi kalau yang mau nanya-nanya pertanyaan soal mengenai market, entah itu fundamental, teknikal, boleh Ya. kita ngobrol-ngobrol bareng. Oh, Diskusi santai. Benar, diskusi santai. Sambil kita live signal dari dashboard indikator AI dari NTS. Tuh. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, monggo. Kita open, welcome. Jangan malu-malu, jangan sungkan ya teman-teman. Kita pasti jawab, kita pasti bantu. Benar kan? Betul. Jadi teman-teman, di hadapan teman-teman sekarang itu adalah tampilan dari dashboard indikator berbasis AI dari NTS. Apa tuh NTS? Nexa Trade System. Ya. Jadi kalau saya pribadi udah gunakan sekitar 2 bulanan. Ya. 2 bulanan pakai dashboard indikator NTS ini, so far memudahkan. Jadi biasanya gini, pagi-pagi kita mapping normal. Kita lihat market atau opening di berapa. Terus kita, kalau saya tuh tentuin area-areanya dan lain-lain. Karena saya bakal breakdown ulang mappingan kemarin yang untuk daily saya ulangin. Terus coba mappingin ulang untuk hari tersebut. Nah, ketika udah dapat area belinya, area jualnya, udah. Biasanya ketika harga tuh udah masuk di area beli kita atau jual kita, konfirmasinya itu diperkuat di sini, gitu. Di dashboard indikator AI ini. Nah, kalau Bro Vito udah berapa lama pakai ini untuk trading? Saya menggunakan NTS tuh ya baru sebulanan ya. Sebulanan ini. Iya, Berarti masih free dong? masih free. Masih free dong? Masih free. Karena untuk bulan pertama itu pasti free. Itu. Ya, ini untuk teman-teman yang mau info penting. Jadi, teman-teman tuh punya kesempatan buat pakai dashboard indikator AI ini. Di bulan pertama itu NTS kasih dia free. Gitu. Jadi, enak untuk teman-teman bisa coba. Dan ya memudahkan teman-teman. Pernah MC gak bang? Ada yang nanya nih, pernah MC gak bang? Kalau saya pribadi pasti pernah, brother. Dari Prasetyo 022. Pernah MC tuh pernah lah. Kayaknya semua trader gak mungkin gak pernah ngerasain MC lah. Ya kan, lagi bingung-bingungnya di market dan lain-lain, greedy lah, apalah. Pasti pernah, bro. Benar. Nah, ini Gak mungkin enggak. Ini ada dari Kakak Denki nih. Dia nanya, biaya per bulannya berapa nih NTS? NTS. Nah, gimana Pak Arif? Pak Putra. Ini udah masuk 2 bulan lebih, berarti kan memang saya putusin berlangganan ya. Iya. Berlangganan. Itu NTS itu punya harga 600.000 per bulan. Iya. Ketika 1 bulan pertama itu free,
saya coba observe, ya worth it gitu loh, worth it banget karena ngemudahin saya buat cari konfirmasi entry itu. Jadi ya dibilang mahal enggak kok. Ya, masih ini ya, bersahabat ya dengan dompet ya. Sahabat sekali itu. Dia trading. Pakai 0,1 aja artinya 60 pips doang ya. 60 pips doang. Sedangkan range-nya gold aja kalau kita mau jujur-jujuran normal, let's say 100 pip, 200 pip per daily, itu bisa kita dapat. Artinya kan 600.000 pakai 0,1 loh ini. Berarti kan sekali trade atau 2 kali trade kita bisa udah nutup biaya berlangganannya gitu. Jadi worth it lah. Hai. Saya izinnya Pak orang-orang saya nih. Halo semua, welcome sore-sore. Kita open diskusi sambil live signal. Di hadapan teman-teman ada dashboard indikator berbasis AI dari NTS ya. Jadi teman-teman bisa pakai akun tradingnya masing-masing sambil teman-teman lihat signal yang diberikan di dashboard ini untuk teman-teman bisa pakai. Ada menarik nih. Bro Arif sama Bro Vito. Pertanyaan dari Pak Prasetyo lagi. Saran buat yang habis MC Bang. Bro Arif. Habis MC ya. Sarannya sih mungkin take a break dulu ya. Take a break dulu, balikin kondisi seperti sedia kala normal. Kalau memang kemarin MC mungkin salah strateginya atau mungkin terlalu nafsu, mungkin take a break biar bisa merubah polanya, biar bisa merubah cara bertransaksinya. Gitu. Kadang kan kita kalau misalnya kita nggak istirahat, kita merasa ini MC karena begini nih, pasti ada yang salah nih. Tapi udah tahu salah, tapi pakai cara yang sama, ya pasti akan terulang kembali MC-nya, ya kan? Makanya take a break dulu, mungkin ya seminggu sambil mantau market, pelajari pola yang baru, atau mencari sebuah komunitas yang mungkin punya pandangan lebih menggampangkan pola pikir kita untuk bertransaksi. Oke. Jadi Pak Prasetyo tadi kesimpulannya gini, ketika emang habis MC, coba relax dulu, relax dari market, coba sedikit luangin waktu buat ngebedah apa sih kemarin yang salah. Karena banyak faktor ya, orang habis MC itu gini, apakah lotnya yang over? Apakah terlalu terburu-buru masuk market? Apakah banyak faktor. Apakah udah, terkadang gini loh, ada orang MC padahal sebelumnya udah profit, terlalu greedy. Jadi semua faktor itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing ketika kita lagi MC atau kena resiko. Jadi relax bentar, baru kita ketika udah dapet jawabannya, baru kita mulai lagi dengan situasi yang lebih oke, gitu. Kalau emang alasannya overload, berarti lotnya harus disesuaikan, Pak. Lotnya harus disesuaikan dengan modalnya sekian, berarti maksimal lotnya sekian, nggak boleh lebih, gitu. MC gara-gara nggak pakai stop loss Bang, misal, berarti next trading harus pakai stop lossnya. Nah, kalau di dashboard indikator AI ini, teman-teman, panah-panah yang teman-teman lihat itu sifatnya bisa sebagai batasan stop loss kita, karena sifatnya nggak repaint. Jadi nggak akan hilang. Jadi ketika kita entering berdasarkan sinyal, itu stop loss kita tetap kita pakai lewat panah tersebut, gitu. Jadi tradingnya tetap sehat. Nah, Oke, kita coba bahas fundamental ya, kayaknya lagi menarik nih. Soalnya market kan lagi up juga nih. Mungkin dari sekitar jam 10 pagi yang sideways di sana tiba-tiba mulai terbang nih tadi dari berapa? 3391 ya ke
3403 tadi ya. Sempat di high-nya 3403 yang terakhir ini. Mungkin di sini Pak Putra, Pak Vito mungkin ada satu berita. Mungkin nih berita ini mungkin sebenarnya menjadi angin segar untuk yang lagi nanam bay. Oh ya. Nanam bay ya. Karena kan kenaikan harga tuh kalau bisa dibilang sudah dari Rabu. Udah dicicil tuh kenaikannya. Sampai Jumat ini ternyata masih penguatan buat harga gold naik. Kita juga menarik sih. Kayaknya seger lah kita ngomongnya. Karena ada sebuah kutipan dari Bloomberg Technos. Dia ngasih tahu Cina borong emas lagi. Total sekarang dia punya dari negara Cina ada 73,96 juta troy ounce per Juli. Nah, berarti sekarang kan sudah terlihat nih, Cina sebagai negara yang ekonominya kuat, perdagangannya kuat, ternyata dia memborong emas kembali. Nah, mungkin kita ngomongin dari tanggapan kita masing-masing ya. Mungkin dari Pak Vito mungkin nih, dengan berita yang ada angin segar nih untuk para buyer, ya kan, untuk para yang sudah nanam buy dengan berita Cina borong emas lagi nih, gimana? Menurut saya ya, itu kan menjadi hal aura yang positif ya buat para pembeli ya, karena bisa jadi ini bakal ningkat nih, tapi belum pasti ningkatnya ke mana. Nah, itu udah menjadi istilahnya green light lah. Nah, lampu hijau ngambil gold itu. Nah, dari Pak Putra nih, biasanya kan kalau ada info begini langsung wah momen nih, udah tarik garis nih. Kalau ada orang yang bilang itu bukan momen, lucu. Karena gini, negara besar kayak Cina aja itu udah terang-terangan beritanya lagi ngebeli emas. Berarti kan expect-nya gini loh. Berarti kita nggak boleh kaget kalau ke depan emas emang akan lebih kuat. Udah itu aja. Nah, kita yang trading berarti kan kita punya punya kesempatan buat ngikutin arusnya. Berarti apa? Ada probabilitas besar buat kita buy di XAUUSD. Berarti ke depan hampir ini dong ya. Hampir searah dengan perkataannya Goldman Sachs atau beberapa kabar yang lain, kalau di akhir tahun itu potensi bisa ke 3.600-an. Ada yang nyebut 3.600, ada yang memproyeksikan 3.700, bahkan Goldman Sachs sampai 4.000. Nah, iya makanya kan sekarang halo. Enak-enak ya sih saya bilang ya, Pak Putra, Pak Vito, bahwa tersebut lagi faktor pendukungnya banyak selain ya mungkin kebijakan Trump soal the Fed juga jadi faktor ya kan sekarang, karena soal pergantian abah tersayang kita, abah tersayang Jerome Powell sudah sebentar lagi usai ya kan. Nah sekarang sudah ada penggantinya, calon-calonnya sudah disebut-sebutkan dari semalam, harga juga lagi naik ya kan. Ya. Lalu sekarang info terbaru adalah Cina borong emas kembali. Nah itu udah jadi banyak faktor lah sekarang. Mungkin apakah sudah saatnya? Ya, sekarang gini aja. Kalau kita ngelihat ke belakang, gold itu memang standby di trend bullish. Nggak bisa dipungkirin gitu, nggak bisa dipungkirin. Trend bullishnya tuh strong. Ya koreksi kemarin ya bisa dibilang ya normal. Wajar ya. Wajar. Nggak mungkin harga one way, nggak mungkin. Makanya kita trader perlu sebijak mungkin ngelihat peluang-peluangnya gitu. Kenaikan yang drastis pasti akan diikuti setelahnya koreksi. Nah, tapi kan lanjut rally. Gitu. Oke. Welcome teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan. Ini kebetulan ada nih pertanyaan dari Om Denki lagi nih. Om Denki, ada. Nah, Halo. Om,
boleh nggak minta ajarin price action? Kali aja bisa tanpa floating minus. Price action. Tanpa floating minus. Nah, Kalau dibilang bisa nggak diajarin price action, ya tentu bisa. Cuma kalau kita pembahasan sekarang ini, kita kenal dulu price action tuh seperti apa. Apa sih macam-macam price action? Itu dulu. Yang paling banyak orang pakai, sebenarnya gini, price action itu dipakai sebenarnya untuk apa sih? Ya kan? Rata-rata yang paling powerful itu adalah price action itu bisa dijadikan konfirmasi entry. Itu satu. Konfirmasi entry-nya bisa berdasarkan price action. Salah satu yang paling familiar orang pakai adalah tentang engulfing. Ya, engulfing. Bearish engulfing, bullish engulfing itu jadi konfirmasi entry ketika orang mau entry. Ya kan? Nah, bisa juga ada satu price action tuh yang saya suka tuh, kalau kita bicara candlestick pattern, itu tadi ada engulfing, ada morning star, evening star. Ini oke nih sebenarnya, oke banget untuk dicari polanya di market. Ada lagi kalau orang berdasarkan chart pattern. Chart pattern itu orang itu bisa ngelihat dari yang paling familiar adalah QM level. Apa sih QM level? Quasimodo. Nah itu menurut saya powerful. Kenapa? Karena gini, ketika QM buy atau QM sell itu dapat, konfirmasinya itu jelas ada dulu, baru area itu kebentuk. Nah, makanya price action itu enak, tapi pelan-pelan kita juga harus pahamin pelan-pelan. Apa sih yang cocok sama kita dari sisi price actionnya? Ada orang yang cocok dengan engulfing, silakan dalamin engulfing. Ada orang yang cocok dengan chart pattern, salah satunya di situ ada Quasimodo. Pakai Quasimodo, kenalin karakternya. Nah gitu. Jadi sebenarnya kita itu, kalau saya pribadi ya, itu ngelempar lagi, teman-teman lebih suka price actionnya yang seperti apa. Kalau memang lebih memilih engulfing, ya udah, yuk kita coba dalamin engulfing seperti apa, penempatannya seperti apa, yang powerfulnya seperti apa, dan lain-lain. Gitu. Jadi emang price action tuh benar, karena konfirmasi entry lewat price action tuh simple. Tapi kita siapin waktu buat kenalin aja. Tak kenal maka tak sayang. Oh, betul sekali. Iyalah, tak kenal maka Tuh, tak sayang. maka tak kenal maka tak sayang tuh. Maka harus kenalan biar disayangi. Gimana ya? Ada yang nanya nih, Bang, itu apa sih Bang? Nah, itu apa sih Bang? Jadi di depan teman-teman ini sekarang adalah tampilan dashboard indikator berbasis AI dari Nexa Trade System atau yang kita sebut sebagai NTS. Jadi teman-teman tuh suka gini kan, style trading teman-teman itu kan macam-macam ya. Bang, saya lebih suka yang pendek-pendek di market. Scalping. Scalping. Jadi di tampilan ini teman-teman tuh bakal disuguhin dengan time frame M5, M30, terus ada H1 dan daily. Nah, kalau teman-teman yang tipikal scalping itu bisa berfokus ke sinyal-sinyal yang ada di time frame M5. Gitu. Ada. Dengan sinyal dan konfirmasinya tuh itu benar-benar bisa dimanfaatin untuk yang mau scalping. Favorit saya itu ada di time frame H1. Sepowerful itu di H1. Ya. Sepowerful itu di H1 dengan dia indikasi awal untuk buy atau sell, terus konfirmasinya itu benar-benar bisa dirasain. Kemarin itu ada konfirmasi buy itu dari 3360. Sampai hari ini
itu masih terus ada konfirmasi untuk bullish di time frame A1 ya. Itu Bro Vito juga ngeliat kan pasti kan di time frame A1 itu masih tetap ada konfirmasi bullish. Itulah sepowerful itu di H1. Jadi kalau teman-teman suka yang intraday, teman-teman bisa fokus di H1. Kalau mau swing trade atau yang jangka panjang itu teman-teman bisa manfaatin di time frame daily-nya tuh. Sepowerful itu. Nih, buat teman-teman jelas ya nih, udah dijelasin juga nih. Ini saya juga tampilin di sini ada daily sama H1-nya nih. Yes. Nah, kalau boleh tahu nih, biar juga teman-teman di sini, di audiens dan para penonton kan juga tahu nih. Ya. NTS itu mulai kapan sih terbentuk? Banyak nih yang nanya nih. Kalau mulai kapan? Yang lebih berhak sebenarnya orang NTS-nya. Iya. Iya dong. Tapi kalau saya pribadi pemakaiannya itu udah jalan 2 bulan lebih. Worth it? Worth it. Nggak mungkin kalau nggak worth it berlangganan lanjut. Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, mungkin nanti ya kita ajak ngobrol aja. Kita ajak ngobrol langsung foundernya NTS. Ya semoga ada waktunya. Iya. Jadi biar lebih enak. Mungkin udah berapa ya? Saya juga belum pernah, setahun lebih kayaknya. Kayaknya ya. Setahun lebih kayaknya. Udah cukup lama kok mereka bikin observe AI ini untuk jadi dashboard ini. Dan memang kalau saya pribadi baru tahu dan udah pakai sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Itu ngemudahin trading saya pribadi. Saya pribadi ngemudahin. Nah sejauh ini Bro Vito gimana? Sejauh ini mengenai NTS ya? Atau tradingnya? Alhamdulillah masih berjalan lancar, kadang naik, kadang turun. Tapi ya namanya juga sampai belajar kan tidak ada salahnya nih. Saya juga terbilang masih baru, ya masih banyak belajar juga nih. Nah, makanya saya juga pengen mengeksplor lebih dalam trading itu gimana yang baik, dan juga kan apalagi ini menarik nih, saya juga pengen sharing. Trading itu kan bukan sekedar orang bilang kan, oh trading itu kan ada kata buruknya nih. Nah kita lihat lagi, kalau di trading yang kita maksud ini adalah trading itu berbisnis. Kita berbisnis, gimana tuh berbisnisnya? Ini melalui perdagangan. Nah balik lagi, itu dari ke kalian masing-masing gimana. Betul. Oke, betul sekali Pak Vito. Oke, ada lagi yang mau nanya teman-teman? Nah, Tanya. yuk. Wih, ada yang nanya nih. Siapa nih? Dari Kak Dikamul. Halo, Kak Dikamul, thank you. Turun sampai mana nih, Bang? Turun sampai mana? Nah, ada yang bisa bantu jawab mungkin Pak Arif atau Pak Putra? Turun sampai mana? Sekarang itu kan harga lagi di 98, 99, 400-an ya. Iya. Saya jawab berdasarkan ini aja ya. Key levelnya itu di 3400, 3400. Key levelnya. Itu bisa dijadiin area kritikal kalau dia harga itu berhasil bergerak di atas 3400. 3400 itu udah akan jadi supportnya. Oke. Kalau dalam kondisi begini sebenarnya kalau orang yang mau sell artinya dia harus pastiin harga itu bergerak di bawah 3400 dulu. Karena ini key level. Kunci area sekarang itu ada di 3400-an. Gitu. Nggak bisa tuh kita nentuin buy atau sell sebelum ada konfirmasi apakah dia lanjut naik atau lanjut turun dengan kondisi harga masih di key levelnya. Nah, kayak gitu ya. Kalau secara struktur XAUUSD itu masih di structure-nya bullish. Oke. Gitu. Ya. Secara jujur gini, di minggu ini kita udah sama-sama kena hit target. Iya, hit target.
3405 jadi area target kita kemarin. Selebihnya hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat tuh hari santai-santainya kita ngeliat market udah. Ya kan, makanya acara break time ini ada di Jumat nih sebenarnya. Karena kita tinggal ngelihat, kita tinggal diskusi semua. Senin baru kita bongkar-bongkar lagi. Gitu. Nah, kelanjutannya seperti apa? Selama strukturnya masih seperti sekarang, artinya bullish masih kuat. Gitu. Secara teknikal ya, secara teknikal. Tapi kalau kita bicara secara sentimen yang ada sekarang, itu justru mempositifkan gold untuk semakin bullish. Gitu. Tanda-tandanya gini, kalau memang mau perubahan tren, artinya di time frame di time frame besarnya itu harus ada perubahan shift-nya dulu. Dan itu range-nya jauh. Range-nya jauh. Kalau di daily itu dia harus ngebreak sekiranya 75, 3275. Jauh ya? Jauh. Karena memang perubahan shift-nya ada di situ, teman-teman. Jadi selama masih ada di range itu, selama itu juga strukturnya masih sehat untuk bullish, untuk gold. Gitu. Ya. Kalau kisaran turun-turun sampai berapa? Kita bicarakan gini. Andai 3400 kuat. Berarti area mana yang bisa dipantau buat taking profit? Bener dong? Ya, berarti kan banyak yang akan nge-sell di 3400 tuh. Berarti di bawahnya ngacu ke 3375-an terdekat. Seperti itu. Kalau sejauh ini ya di time frame M5 aja baru break of structure lagi. Di time frame H1 dominan candle. Oh enggak, candle momentum ada. Jadi kita masih ngelihat untuk kenaikan gold sih sebenarnya. Kayak gitu. Masih naik. Banget. Kita kan bicara apa yang kita lihat nih. Iya. Kecuali nanti tahu-tahu harga, tahu-tahu nih perang semua damai. Tadi selesai. Tarif tahu-tahu deal semua. Tahu-tahu suku bunga nggak jadi dipangkas. Ya udah, kita udah expect tuh. Berarti itu tanda-tanda gold bakal melemah. Ya ekonomi udah enak-enak aja itu. Iya. Oke. Bang, itu ada yang nanya nih. Apa dong? Bang, itu di dashboardnya bisa dijelasin secara teknikalnya nggak sih sinyal-sinyalnya gitu? Secara teknikal. Secara saya pribadi itu bisa dijelasin. Jadi sinyal-sinyal yang ada di dashboard indikator ini sebenarnya udah ngikutin algoritma teknikalnya juga. Makanya kalau dilihat konfirmasi-konfirmasi yang ada itu benar-benar berdasarkan teknikal yang valid. Itulah kenapa saya suka banget nih cari konfirmasi tambahan di dashboard indikator EA ini dari MTS. Jadi bisa banget buat dijelasin secara teknikalnya. Dan tanda panah yang ada, sinyal-sinyal itu bisa jadiin area stop loss. Udah clear posisi. Lumayan berapa hari ya? 2 harian. 2 harian kita hold. Kita sampai nyampe di Almost 300 pip lebih. ya. Sekarang di 3.400-an tadi. Ya. Tapi teman-teman yang memang mau trading, ini teman-teman free banget ngeliatin sinyal indikatornya gitu loh.
Yang mau tanya-tanya silahkan. Guys, tanya. Saya sambil minum nih. Aduh, haus. Kering. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kita masih open session ini. Nggak usah malu-malu. Tanyakan apa yang kita tanyakan. Iya. Yang pengen tahu ini apa, bakal saya jelasin semua. Yang pengen gabung boleh. Cara gabungnya gimana, saya jelasin. Tuh. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang mau pakai dashboard indikator AI dari NTS ini nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena 1 bulan free pertama itu bisa dimanfaatin. Benar. Jadi teman-teman tuh bisa lihat sendiri dan teman-teman bisa akses 24 jam. 24 jam selama market buka, selama itu juga dashboard indikator ini bekerja. Jadi kalau yang suka tengah malam mau trading atau apa, perlu sinyal atau apa, jadi nggak usah pusing. Buka aksesnya dan teman-teman bisa langsung dari kamarnya, dari rumahnya masing-masing, atau yang lagi di cafe bisa trading sendiri dan tetap terarah gitu. Nah kayak tadi tuh di sekitar 3388 ada sinyal buy. Ada 3388 tuh ada sinyal buy. Ke 3403-an baru langsung ada sinyal sell. Ya. Jadi teman-teman yang manfaatin time frame M5 tuh, dia bisa manfaatin kenaikan dan penurunannya langsung. Nah, kalau kita lihat 3388 ke 3400 lah. Itu udah berapa pips? Ya kan? Jangankan ngomong 30 pips, 50 pips saya lebih. 100 pips saya lebih. Ya kan? Enak, konfirmasinya ada, sinyal-sinyalnya ada, konfirmasinya ada. Jadi teman-teman pakai ini dashboard indikator ini itu oke banget. Dan ada satu indikator di dashboard itu yang paling favorit. Betul. Itu kalau Bro Vito lihat di layar, Iya. itu ada indikator yang garis itu yang XAU USD. XAU-nya hijau, USD-nya kuning. Oh, Ini untuk kalau simpelnya gini, dia itu ngasih tahu kita tentang pergerakan harga gold di real time ya. Dia sifatnya sama kayak moving average kalau saya pelajarin. Dia akan kasih penguatan, atau dia kasih tanda sideways, atau dia kasih tanda pelemahan di emas. Jadi enak. Jadi kayak contoh nih, kayak sekarang XAU USD yang hijau, XAU-nya yang hijau, USD-nya yang kuning. Itu XAU-nya tuh lagi di atas tuh. Bener ya? Iya. Nah, itu tandanya berarti XAU-nya lagi penguatan. Berarti kita kalau udah tahu kayak gitu, kita udah tahu bahwa kita bisa fokus buy. Berarti XAU-nya lagi penguatan, USD-nya lagi melemah. Dan range-nya lebar tuh, atas-atas, bawah-bawah. Itu tandanya penguatan tuh. Nanti kalau ada perubahan tren, dia sifatnya bakal mengerucut ya. Dia bakal mengerucut dan harga itu kasih pergerakan itu relatif sideways. Nah, kalau XAU yang dari atas ternyata dia pecah ke bawah, itu berarti menunjukkan kalau XAU USD ini berpindah tren dari bullish ke bearishnya. Jadi enak, kita udah tahu kita mau ngambil buy atau sell nih. Kita lihat dulu nih indikator ini nih. Oh, XAU-nya lagi penguatan ternyata. Ya udah, berarti kita tinggal cari area buy yang oke menurut kita. Atau kita tinggal tunggu sinyal-sinyal buy dari NTS-nya.
Nah tuh ada sinyal buy di time frame M5. Kalau time frame H1 mah dia masih terus penguatan, konfirmasinya. Jadi terkadang kita trading tuh suka lupa arah. Ya nggak? Iya. Kita suka lupa arah. Suka lupa batas. Jadi lebih enak trading itu dua hal yang dipikirin, kita tahu arah, kita tahu batas. Makanya favorit saya tuh di dashboard indikator yang ini nih, teman-teman. Karena di situ saya tahu arah dari pergerakan gold sekarang ini itu lagi menguat, lagi sideways atau lagi penurunan. Pernah ngeh gak Bro Vito selama ini? Nah, itu ngemudahin banget. Saya baca panduan. Oh, ini kita pergerakan. Iya. Kalau dia menyempit kayak gini, itu artinya harga masih situ-situ aja tuh. Iya. Situ-situ aja. Ketika dia pecah atas dan bawah, baru harga itu ngerespon kuat. Entah kuat ke atas, entah kuat ke bawah. Jadi kita tinggal fokus ke garis hijaunya XAU-nya itu. Oh. Jadi ngebantu banget. Ditambah sinyal konfirmasi dari time frame yang kita pilih. Di daily-nya juga masih sinyal konfirmasi buy di daily-nya. Jadi time frame gedenya lagi konfirmasi buy, menengahnya juga masih konfirmasi buy. Di time frame M5 baru ada sinyal buy lagi terbaru itu lagi ada sinyal buy. Kalau yang nge-sell tadi itu mungkin udah pada taking profit kali. Dari 3403 ke 340 ke 3397-an lah. Ya, dimulai lagi guys. Yuk, ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Kita masih open session. Mumpung masih dijawab nih sama Bapak Putra, sama Bapak Arif. Kalau ditanyakan, mau bahas fundamental boleh. Tuh. Kalau boleh, apa yang menyangkut soal market gold. Ayo guys, yang mau diskusi-diskusi. Boleh banget. Sambil sore-sore santai, yang mungkin mau siap-siap pulang kerja dan lain-lain. Karena di sesi break time ini kita memang lebih relax. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman secara live sebenarnya. Nah, secara live. Halo, welcome. Halo Bang Sofin. Wah, ini Bang Sofin kawan baru saya nih. Iya, kawan baru saya. Maaf ya, berisik. Sambil nge-vape. Halo Bang. Halo Bang Sofin. Diskusi lagi kita Bang Sofin. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ya saya semakin semangat nih. Ada entry posisi Bang Sofin? Sofin ada yang Iya. Wah, baru bangun. Siap, siap. Belum Bang, belum ada entry posisi. Siap. Sambil kita ngelihat real time marketnya Bang. Ada info juga nih, info fundamental. Pagi sih, cuman baru kita baca ada berita mengenai emas batangan kena tarif Trump sekarang. Oh, emas batangan. Harga di New York pecah rekor. Naik ya? Naik. Jadi beberapa, apalagi bagi Swiss ya, Swiss itu di Financial Times dia mengatakan bahwa tarif sekarang dikenakan seberat 1 kilonya tuh cukup tinggi. Makanya
beberapa belakangan ini, berapa jam ini mungkin, atau dari kemarin ya, dari semalam harga terdorong naik karena itu juga. Gitu. Jadi udah mulai kena tarif nih bea cukainya. Bang Sofin bilang nih, kayaknya mau fly nih bang. Baru tadi dibilang. Beritanya ada Bang Sofin. Beritanya ada. Negara Bank Sentral Cina ya? Bank sentralnya yang beli ya? Bank Sentral Cina beli emas. Bank Sentral Cina udah ngeborong emas lagi. Sekarang emas batangan kena tarif juga. Nah, jadi memang rezeki kita yang di market ini bisa manfaatin kenaikannya gold ke depan nih. Masih kuat bang, buy-nya, bullishnya. Ya so far masih kuat lah. Tapi tetap ini ya, tetap perhatiin koreksi-koreksi harga lah. Karena kan harga nggak mungkin one way. Iya. Udah entry lagi ini bang. Pagi tadi udah. Pagi tadi. Karena di hari Jumat ya saya mengurangi banyaknya entryan lah. Kalau target udah kena di hari Kamis, ya kita santai-santaian di hari Jumat. Maksudnya nggak terlalu agresif masuk ke market lagi. Rawan keseret. Tuh. Rawan keseret. Ya wajar ya. Jadi gini loh, di hari Jumat itu punya algoritma rada-rada, orang bilang lucu ya lucu, ada orang yang bilang rawan ya rawan gitu. Karena orang bisa aja di hari Jumat malah beli barang, tapi bisa juga Jumat itu orang pada ngebuang barang. Mayoritas orang itu kan berpikiran, oh Jumat nih besokannya Sabtu market libur, ya udahlah semuanya pada taking profit. Kalau orang udah pada taking profit kan berarti kan harga turun. Ya mayoritas berpikiran retail kan kayak gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, ternyata ada pembelian yang gede-gedean yang ngebuat harga justru bullish lagi. Tahu-tahu koreksinya di Senin. Nah kayak gitu. Jadi ya tetap batasin resiko lah, khususnya di Jumat. Kalau kata orang Anomali. Karena kita nggak pengen, Bro Arif, kita nggak pengen transaksi kita harus menginap. Ya. Terus terusan karena pemaksa. Tuh. Terus tiba-tiba ada backsound tuh. Iya, waduh. Pencet Nggak apa-apa, santai. emot. Namanya juga kita santai di sini. Padahal nggak ada soundboardnya di sini. Iya. Jadi Bang Sofin kalem-kalem aja. Masih ada US season nanti malam. Masih ada waktu. Ya. Walaupun ya di dashboard indikator terus kasih sinyal. Dari bawah nih indikasinya. Indikasi buy, sinyal buy. Boom. Naik. Time frame H1 masih terus stay. Belum ada perubahan tren. Yuk, ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Para audiens, para viewers tercinta. Viewers cinta. Iya dong. Kita kan di sini viewers itu kan kita anggap juga menambah koneksi kan. Oke, Maptra Community. So kita sedikit relax ya. Iya. Kita baca-bacain Q&A dari teman-teman di hari ini. Jadi untuk teman-teman yang memang mau tanya-tanya atau apapun, follow Instagramnya Maptra Community ya. Maptra_ID. Di YouTube ada di Maptra Community ID. Lalu di TikTok juga ada Maptra_community. Betul. Jadi di segmen break time ini kita bakal santai-santaian, tapi kita tetap membahas suatu hal yang ya oke.
Kayak di setiap hari Jumat guys, jangan lupa Jumat jam 3 sore kita mulai start soal Q&A, bahas-bahas soal market. Pokoknya yang kalian pengen tahu sebelum tutup sesi, ya, harga akan kemana, boleh ngobrol. So, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di break time selanjutnya. Jangan lupa follow ya. Follow. Nanti Instagram kita masing-masing ada. Kita saling follow, kita saling chit-chat juga di sana. Mungkin kalau misalnya ketinggalan video kita, live kita, mungkin bisa sambil DM ya. Sambil DM. Oke, sampai jumpa di break time selanjutnya. See you. Bye. Bye bye. Ciao ciao.